Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk di materi minggu ini yaitu tentang perencanaan karir masa depan. Perencanaan karir masa depan kalian untuk cita-citanya apa? Ada yang udah mikirin belum cita-citanya apa? Misalnya tuh saya tuh cita-citanya dokter. Nah, apa aja sih yang harus digapai untuk menjadi dokter tersebut? Harus lewati langkah-langkah apa dulu biar impian saya tercapai dan karir di masa depan saya itu memang cerah. Di sini Ibu akan bahas tentang tujuan dari pembelajaran ini itu agar kalian atau agar anak-anak dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Untuk masa depan itu sendiri kita dilakukan agar kita misalkan mendapatkan masa depan yang cerah atau di masa depan kita mempunyai pekerjaan yang bagus dan lain-lain, kita harus dimulai dari sedini mungkin. Pengertian dari karir itu sendiri adalah suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan hidup kerjanya. Ini itu menurut Mondienu. Nah, untuk karir itu sendiri yaitu karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan. Ada juga ini perencanaan karir. Yang perencanaan karir itu yang pertama itu suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Yang kedua, perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan jika memang pada lingkungan kerja saat ini peluang tersebut memang sangat terbatas. Nih nanti kita untuk di yang kelas 9 ini kan udah pasti memikirkan untuk masuk ke SMA mana. Nih jadi kan udah ada pilihan, misalkan kalau misalkan kita mempunyai karir jadi apa nih, ayo udah nanti lanjut SMA aja bukan SMK karena masih mau banyak yang harus dipelajari. Misalkan kalau misalkan kita pengen keluar sekolahnya bisa langsung kerja, itu ya udahlah Bu, saya untuk SMA-nya nanti ambil untuk selanjutnya dari sini saya ambil SMK aja karena biar lulus sekolah tuh saya udah bisa langsung kerja. Itu boleh disesuaikan dengan cita-cita kalian. Mengapa sih perencanaan karir itu penting? Ya, karena perencanaan karir itu penting itu karena kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda tuh merasa senang. Karena sudah direncanakan, jadi sudah tertata. Kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga. Mencapai cita-cita kita yang tadi misalkan untuk jadi dokter itu tercapai karena kita udah direncanakan dari awalnya. Kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Apa aja sih keberhasilan karir itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Nih salah satunya ini. Yang pertama itu dipengaruhi oleh pendidikan formal dan informal. Yang balik lagi ke yang tadi contohnya, yang misal cita-citanya ingin menjadi guru, pendidikan formalnya itu untuk menjadi dokter ataupun guru, pendidikan formalnya itu kita harus dilihat dari mana tahapannya untuk jadi dokter itu gimana. Untuk yang kedua itu ada pengalaman kerja dan keterampilan. Mungkin kalau kita masih sekolah dilihatnya dari keterampilan, saya bisa apa ya, misalkan oh ya udah saya mah Bu lebih senang main game online atau kayak gitu, ya udah nggak apa-apa itu dibakat maksudnya didalami aja karena kan untuk yang gamers sekarang juga nggak menutup kemungkinan kan tetap banyak yang sukses, cuman balik lagi untuk ke belajarnya itu tetap harus ada prestasinya juga yang harus kita
harus kita capai itu apa, dan yang lain sebagainya. Mungkin untuk harus diingat, untuk kita mencapai suatu masa depan yang cerah, atau kita menginginkan cita-cita kita tercapai, itu balik lagi, yang pertama itu harus ada kita perencanaan, karena dipengaruhi oleh yang pertama pendidikan formal atau informal. Formal itu kayak pendidikan yang di sekolah, kalau informal itu yang kayak kursus-kursus yang seperti itu atau les. Dipengaruhi juga oleh prestasi yang kita dapatkan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk materi ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di WhatsAppin aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.